Kalian pasti pernah mendengar tulisan seperti esai, tajuk rencana atau editorial, atau tanggapan kritis. Nah, itu semua adalah jenis-jenis teks eksposisi. Pertanyaannya kini, apa sih teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai dua unsur utama dari teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Ciri utamanya adalah gagasan masih berupa opini. Contohnya, pertama, virus corona sangat berbahaya. Contoh 2, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Dua kalimat tersebut masih berupa opini atau pendapat. Kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Berikutnya adalah fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Contohnya, pertama, virus corona menyebar di Indonesia sejak 2020. Kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Kedua kalimat tersebut merupakan fakta karena kebenarannya tidak bisa dibantah. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama adalah pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf, yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini dikenal dengan nama deduktif. Contoh pola umum khusus adalah sebagai berikut. Narkoba benar-benar membahayakan nasib bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar yang dapat menghancurkan bangsa. Nah, pola pengembangan kalimat dan paragraf di atas adalah pola umum khusus. Pola khusus umum. Pada pola khusus umum, hal-hal yang sifatnya khusus ditulis dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Bagian terakhir berfungsi sebagai simpulan atau ringkasan. Pola ini dikenal dengan nama induktif. Contoh pola umum khusus sebagai berikut. Kebakaran hutan masih terus terjadi. Begitupun dengan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan kita. Pada paragraf di atas, kalimat utama terletak di akhir, sehingga disebut pola khusus umum. Selanjutnya, pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan-gagasan umum menggunakan ilustrasi konkret atau nyata, yang berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Contoh pola ilustrasi adalah sebagai berikut. Tidak semua bidang yang ada dapat dikuasai seorang anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang dia sukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang tulis-menulis, maka arahkan anak agar ke bidang tersebut.
siapa tahu suatu hari nanti dia akan menjadi sastrawan atau wartawan yang hebat. J.K. Rowling dan Dewi Lestari merupakan contoh penulis yang sukses. Selanjutnya, pola perbandingan. Pada pola perbandingan, dilakukan suatu perbandingan yang ditentukan oleh perbedaan atau kesamaan berdasarkan aspek tertentu. Contoh pola perbandingan adalah sebagai berikut. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar pendidikan semakin baik, seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh jika semua komponen bersatu padu. Maka dari itu, pemerintah, guru, siswa, dan orang tua harus bahu-membahu agar kualitas pendidikan kita dapat maju. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai kalimat utama dan gagasan umum atau ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Kalimat utama paragraf tersebut adalah SMP Indonesia merupakan sekolah favorit yang terletak di awal paragraf. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir atau pada kalimat penutup paragraf. Contohnya, banyak siswa berprestasi dari SMP Indonesia. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. Tidak heran, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Kalimat utama paragraf tersebut terletak di akhir, yaitu tidak heran SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Berikutnya paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat 2 kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Contohnya, SMP Indonesia merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya pun selalu diterima di sekolah unggulan. SMP Indonesia selalu menjadi sekolah percontohan. Selanjutnya adalah gagasan umum dan ide pokok. Gagasan umum atau ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Gagasan umum atau ide pokok bisa ditentukan dengan 2 cara. Pertama, ringkas kalimat utama. Namun dengan catatan saat meringkas tidak boleh mengubah makna kalimat utama. Contoh, bunga mawar itu indah, diringkas menjadi bunga mawar indah. Walaupun diringkas, tetapi makna kalimat tetap sama. Kedua, ditulis sama dengan kalimat utama. Artinya, kalimat utama tidak bisa diringkas, karena saat diringkas menyebabkan makna yang berbeda. Contoh, sebagian besar sinetron bertema percintaan. Kalimat utama tersebut tidak bisa diringkas, karena jika diringkas akan menyebabkan perubahan makna kalimat.